Pemirsa, kemarin Kanit Paminal Polres Musirawas ditemukan tewas di dalam mobilnya dan diduga bunuh diri. Lalu untuk membahas hal tersebut, ini kami saat ini sudah terhubung dengan Bapak Riki ini selaku perwakilan Indonesia Police Watch Sumatera Selatan untuk membahas lebih lanjut ini terkait peristiwa tewasnya salah seorang personil Polres Musirawas yang diduga bunuh diri lantaran ditemukan dengan luka tembak di bagian kepala di dalam mobilnya yang terparkir. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Pak Riki. Kontrol buat personil Polri agar dalam. Selamat sore Pak Riki. Halo Pak Riki. Ya. Ya. Selamat sore Pak Riki. Terima kasih sudah bergabung di Liputan Metropolis, Pak. Kami ingin mengetahui nih Pak, pendapat Bapak sendiri, pandangan Bapak tentunya pengamatan dari Indonesia Police Watch terkait dari tewasnya seorang personil Polres Musirawas, tentunya Kanit Paminal ini Pak ya, dengan diduga bunuh diri. Dari IPW sendiri seperti apa ini memandang kasus ini, Pak Riki? Oke, pertama-tama IPW sangat prihatin ya terkait kasus bunuh diri anggota Polri di Kabupaten Musirawas ini. Terlebih ini terkait soal hutang ya. Kasus ini patut sebetulnya menjadi perhatian Kapolri, khususnya Kapolda Sumsel. Penyalahgunaan ya, kami bilangnya ini penyalahgunaan sebetulnya. Penyalahgunaan juga bukan saja terkait salah tembak dan lain sebagainya ya, tapi juga ini terkait misalnya senjata hilang atau bahkan kasus bunuh diri seperti Musirawas ini. Jangan sampai kasus seperti di Musirawas ini terjadi kembali begitu ya. Ke depan juga mesti diawasi hal bagaimana misal personil menyimpan, membawa hingga menggunakan senjata apinya itu sebetulnya sebagai, kalau menurut kami, bagian dari kontrol buat personil Polri agar dalam menggunakan senjata api sesuai dengan SOP. Baik. Itu ya bedanya kalau di kita ini personil Polri dibolehkan membawa pulang senjata apinya. Nah ini sebetulnya berpotensi ya, berpotensi disalahgunakan. Saya kira baiknya dalam hal penggunaan senjata api ditiberkan saja pada saat menjalankan tugas misal. Dan apabila tidak sedang bertugas, misal dititip bisa kan pada satuan tempat masing-masing personil bertugas. Alat ya. senjata api, Pak Riki. Tadi Bapak sudah kita garis bawahi. Halo Pak Riki. Ya. Pak Riki, tadi kita garis bawahi Pak. Katanya ada penyalahgunaan ini Pak ya senjata api. Jika benar kasus tersebut memang bunuh diri, lalu pendapat Bapak sendiri atau pandangan dari IPW apa ini yang melatar belakangi hal ini bisa terjadi? Sebetulnya ini terkait soal tekanan ya, psikologi. Lebih-lebih kalau kita kaitkan soal hutang ya, ini soal ekonomi sebetulnya. Kalau kita tarik ke belakang, sistem rekrutmen mungkin harus ditekankan kembali soal bagaimana tes psikologinya dan lain-lain. Kalau ini terkait soal tekanan sebetulnya dalam hal penyalahgunaan ya, katakanlah bunuh diri itu kalau menurut kami penyalahgunaan. Ya, yang kedua, ini ke depan SOP ini mesti tersosialisasi ke personil ya di lapangan, harus secara maksimal agar tidak terjadi lagi hal ke depan yang kasus seperti di Musirawas ini. Ya itu juga untuk bagian dari kontrol sebetulnya, kontrol penggunaan senjata api. Ini yang penting sebetulnya. Nah, kalau menurut IPW sendiri Pak Riki, apa nih? Perlukah regulasi penggunaan senjata api Pak di kepolisian perlu ditinjau ulang? Kalau memang perlu ditinjau, apa nih regulasi yang seharusnya dilakukan oleh Polri agar kasus serupa tidak terulang kembali? Kalau regulasi dia sudah diatur sebetulnya SOP terkait soal penggunaan senjata api personil Polri ya. Itu ada di Perkap kalau saya tidak salah. Di peraturan Kapolri ada 2 itu peraturan Kapolri sudah mengatur soal itu. Nah, tapi kan lebih-lebih ini kan soal penggunaannya itu penggunaan senjata apinya. Nah, bagaimana ke depan misalkan mengontrol personil itu menggunakan. Nah, itu yang jadi hal penting catatan ke depan. Bagaimana Perkap ini bisa menjangkau lebih jauh, lebih dalam, mengontrol penggunaan. Misalkan setiap triwulan misalkan dilakukan evaluasi terhadap pemegang senjata api dari personil misal, salah satunya ya. Ya, itu penting sebetulnya. Nah, banyak faktor sebetulnya. Bisa jadi sosialisasi SOP-nya. SOP yang saya maksud itu regulasi yang saya bilang peraturan Kapolri tadi. Nah, gitu. Baik, Pak Riki, kalau berdasarkan mungkin informasi yang diterima oleh IPW Pak, untuk sejauh ini Pak, motif kalau memang ini benar-benar diduga bunuh diri, apa nih Pak motif Aibda Paimbonan ini melakukan tindakan bunuh diri? Apa memang ada hubungan dengan sesama personil, apa pimpinan dan bawahan, ini seperti apa Pak? Kalau bicara motif ya lebih jauh gitu. Kalau soal hutang piutang ya ini soal ekonomi. Bisa jadi
gaji yang yang minim ya diterima. Banyak memang, kita tahulah fakta-fakta, misalkan gaji yang diterima sedikit sudah banyak potongan bisa jadi kan, karena tekanan-tekanan hutang, kemudian secara psikologi tidak kuat, lebih-lebih dia menggunakan senjata api ya itu tadi. Kalau bicara soal motif ya clear, motif ekonomi kalau soal utang piutang itu. Clear Jadi ya, terkait Pak, ya? soal gaji. Kenapa emangnya dengan gaji, Pak Riki? Ya itu tadi yang saya bilang tadi, bisa jadi gaji yang diterima sudah banyak potongan, kemudian terbilang sedikit sudah diterima ya. Tekanan-tekanan itu hingga tidak mampu lagi, misalnya yang terkait soal kasus di Musirawas ya, membayar hutang bisa jadi. Tekanan-tekanan dari segi ekonomi itu yang melatar belakangnya sebetulnya Baik. terjadi kasus bunuh diri. Tapi saya lebih menyoroti soal senjata apinya. Nah itu bukan soal ekonominya. Nah, penggunaan senjata api ini menjadi sorotan IPW sebetulnya. Bagaimana kita mengkontrol pengguna senjata api khusus personil. Nah, itu Pak Riki, bagaimana misalkan tentunya sudah Bapak menyoroti mengenai senjata api. Terakhir ini Pak Riki, dari pandangan IPW, tentunya secara keseluruhan kasus mengenai polisi melakukan bunuh diri. Kalau tadi dari pengamatan IPW pasti mengatakan bahwa ini pure bunuh diri. Lalu terkait peristiwa bunuh diri sendiri ini tentu bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Banyak kasus-kasus serupa dari IPW sendiri. Mungkin ada himbauan juga masukan tentunya khususnya untuk para polisi agar hal-hal ini tidak terjadi dan terulang kembali, Pak. ya ke depan itu tadi sebetulnya kalau memang ya saya lebih menyoroti ke kepolisian ya. Pertama ke depan lebih ke polisinya sosialisasi lah soal SOP itu harus lebih intens ya, sosialisasi SOP standar operasional prosedur ya penggunaan senjata api di lapangan. Nah itu lebih ke internal polisi ya. Komunikasi, terima kasih Kedua, tentunya kami ucapkan kepada Pak Riki dari Indonesia Police Watch tentunya yang sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis terkait tentunya perbincangan mengenai Kanit Paminal Polres Musirawas yang ditemukan tewas di mobilnya yang diduga bunuh diri. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Riki dari IPW atas perbincangannya, waktunya. Semoga sehat selalu, selamat beraktivitas kembali Pak.